Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan halamannya ya. Di sini terlihat bersih sekali, rapi, dan juga sangat asri ya. Padahal untuk penataan tanaman-tanaman hiasnya di situ hanya menggunakan satu rak dari besi ya yang berwarna putih. Dan kemudian di bagian sisi terasnya, di situ terdapat dua rak yang susun seperti itu ya, sepertinya itu dari kayu, yang menjadikan tatanan tanaman hiasnya itu menjadi sangat cantik dan rapi ya. Dan juga untuk penggunaan potnya, di situ diserasikan dengan pot yang berwarna putih, sehingga benar-benar keadaan terasnya di sini benar-benar sangat bagus sekali. Dan memang terbukti lagi ya, ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka yang ada pada bagian halaman ataupun terasnya itu bersih ya, bersih. Karena memang tanaman hias itu identik dengan kebersihan ya. Jadi ketika pada bagian halaman ataupun teras itu terdapat tanaman hias, maka juga yang pastinya keadaan rumahnya itu akan terlihat jauh berbeda ya, dibandingkan dengan pada bagian teras ataupun halaman rumah itu tidak adanya tanaman hias. Nah, saya bakalan mulai masuk ya di sini sebagai jalan turun. Ini dicor ya, kemudian dikasih aksesoris batu-batu seperti ini. Ini menjadi sangat cantik sekali. Dan kemudian keadaan pada bagian sini ya, halamannya di situ ditaruh dengan rumput-rumput yang seperti ini ya, sehingga menambah asri pada bagian halamannya. Kemudian pada bagian sisi sini ini ada beberapa tanaman hias Asoka. Cantik banget, simpel namun sangat menarik ya. Dan keadaan lantai pada bagian bawah tanaman hias ya, rak, juga bersih ya, juga sangat bersih sekali. Itu memperlihatkan sekali bahwa sang pemilik ini sangat gemar ya, sangat gemar dan teliti untuk merawat setiap tanaman-tanaman hiasnya ataupun halamannya, agar tampilannya lebih menarik dan indah ya. Dan di sini saya bakalan mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada di rak ini dulu ya. Dan ini rumahnya menghadap ke arah utara. Namun ada beberapa tanaman hias yang memang ketika mulai masuk jam 10, jam 11 ya, ini terkena dengan cahaya matahari, khususnya pada bagian rak yang sebelah sini ya, tanaman-tanaman hias yang ada pada bagian sini. Karena terlihat sekali ada beberapa tanaman hias aglonema klasik ya, ada silver queen, ada nitidum, juga ada tanaman hias aglonema emerald bay. Di sini pada bagian daunnya itu rusak. Ini berwarna kusam seperti ini ya. Ini ada aglonema silver queen. Ini daunnya seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias aglonema nitidum. Ini keadaan daunnya juga sama ya. Kemudian juga ada tanaman hias aglonema emerald bay. Memang untuk jenis tanaman hias aglonema ya, apalagi yang klasik yang berwarna hijau seperti ini masalah utama pada tanaman tersebut yaitu warna daun seperti ini, kusam seperti ini, ataupun biasanya terjadi kerusakan pada bagian daun sebelah pucuknya. Namun ketika tanaman hias ini benar-benar berada di daerah yang teduh, maka warnanya ini akan benar-benar bagus dan terlihat segar sekali. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya, karena sepertinya pada setiap potnya ataupun tanaman-tanaman hiasnya ini sama. Ini untuk indan ini ya. Ini ada satu tanaman hias, ini namanya colocasia ya. Ini bukan keladi, namun ini masuk ke jenis colocasia. Namun memang satu keluarga dengan Araceae ataupun talas-talasan ya. Namun ini berbeda. Untuk memperbanyak tanaman hias colocasia ini hanya bisa menggunakan sulur pada bagian akarnya ya.
hampir sama seperti tanaman hias alokasia juga. Namun untuk jenis tanaman hias keladi, ini untuk memperbanyaknya bisa dengan cara umbinya, mencacah bagian umbinya. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan. Di sini kalau melihat dari tekstur medianya ya, sepertinya ini perbandingan antara tanah dengan sekamnya ini 3:1, namun lebih banyak sekamnya. Karena ini begitu berporos. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi balon. Kemudian juga ada keladi tisu. Dan juga ada tanaman hias, ada keladi bicolor, kemudian ada bercak darah. Yang satu lebih ke merah, yang satu seperti ini ya. Ini hampir sama seperti keladi Miss Muffet, hanya perbedaannya pada bagian keladi Miss Muffet ini pada bagian warna dasarnya ini berwarna kuning. Kemudian juga ada tanaman hias Opsifolia yang hijau, juga ada yang variegata. Dan ini ya, ini merupakan tanaman hias Syngonium yang batik. Namun ketika tanaman hias Syngonium ini memang banyak terkena cahaya matahari, maka warna daunnya ini dominan ke warna putih. Namun ketika tanaman ini ya, Syngonium ini berada di daerah yang teduh, maka dominan warnanya itu hijau. Kemudian juga ada Divenbasia Grand Magic, ada Anthurium Mickey Mouse, kemudian juga ada tanaman hias Homalomena ya, ini jenisnya masuk ke Homalomena. Kemudian juga ada zigzag, tanaman zigzag. Kemudian juga ada Adam Hawa. Kemudian ada tanaman hias Divenbasia White Flame. Untuk jenis tanaman hiasnya sebenarnya tidak banyak ya, namun dengan penataannya yang rapi dan keadaan terasnya yang bersih, ini benar-benar menjadikan pada bagian rumah ini ya, ini benar-benar sangat asri dan bagus. Kemudian juga ada suplir, dan penggunaan potnya juga serasi sekali menggunakan pot yang berwarna putih, sehingga tanamannya itu menjadi sangat cantik ya, sangat cantik sekali. Dan dibarengi dengan keadaan halamannya yang bersih seperti ini menambah indah ya. Pandangannya makin indah. Dan di situ juga terdapat tanaman hias Parijoto. Dan ini juga bagi yang percaya ya, ini mitosnya ketika seseorang itu belum dikasih momongan dan memakan buah yang sudah tua ya, ini juga berkhasiat untuk mensegerakan punya baby ataupun anak. Dan kemudian pada bagian sisi sini ini ada 4 pot tanaman hias. Ada lili Paris. Yang ini yang jenisnya yang spider plant ya. Yang spider plant. Namun yang ini yang biasa. Karena yang ini tidak mempunyai sulur ataupun juntaian, yang ini spider plant ini punya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada bromelia. Cantik banget. Memang untuk jenis tanaman hias bromelia ya, ini memang ketika ditaruh pada bagian halaman ini sangat cocok sekali. Dan apabila kemasannya itu lebih ditinggikan kembali, ini bagus banget karena memang memiliki daun-daun yang cukup lebar ya. Nah, saya mulai melihat pada bagian sisi terasnya ya, di situ juga packingannya simpel ya, namun menarik sekali. Karena memang keadaannya juga bersih. Dengan pot-pot yang warna putih itu menjadikan serasi ya pada bagian teras tersebut. Di sini ada tanaman hias, ada perselili. Kemudian pada bagian sebelahnya di situ ada sekitar 5 ya. Sekitar 5 tanaman hias peperomia. Ini ada peperomia watermelon. Kemudian juga ada peperomia Opsifolia yang hijau. Nah, di sini terlihat sekali ya bahwa sang pemilik ini tahu bagaimana cara merawat tanaman hias peperomia watermelon ini, karena terlihat pada bagian tanamannya ya. Di sini sama sekali tidak ada bunganya. Memang untuk menjadikan tanaman hias peperomia watermelon ini, dan sebenarnya untuk peperomia lainnya ya, ketika mulai muncul bunga-bunga baru pada tanaman hias peperomia ini, alangkah baiknya dipangkas
Karena apa? Bunga pada tanaman hias peperomia itu merupakan penghambat munculnya daun-daun baru. Dan kemudian pada bagian sebelahnya sini belakang ya, di sini ada tanaman hias. Ini ada Aglonema lipstick. Ini keadaannya juga cukup memprihatinkan ya, kurus sekali seperti ini. Dan ketika terjadi hal yang seperti ini ya, ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan, split, peremajaan kembali. Karena ini terlihat sekali tidak sehat, namun tidak subur ya ketika ini tidak dilakukan peremajaan pada tanaman hias Aglonema ini. Nah, kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Alocasia viridix ya. Dan ini sepertinya jika dilihat pada tanaman ini baru ya sekitar 1 bulan atau 2 bulan dilakukan pemindahan pada bagian pot, maka pertumbuhannya itu biasanya seperti ini ya. Untuk jenis tanaman hias Alocasia, ketika dilakukan pemindahan pot, pembongkaran pot, itu alangkah baiknya media aslinya itu jangan dibuang ya, tetap digunakan saja. Karena terbiasa untuk jenis tanaman hias Alocasia, apabila diganti media tanamnya semua, itu biasanya pada bagian penanaman hingga sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu itu akan menjadi kuning dan lonyot ya bahasanya, seperti ini. Kemudian juga ada tanaman hias, ini jenisnya kaktus ya, juga ada gelombang cinta. Kemudian pada bagian sisi rak ini, di sini ada beberapa tanaman hias, di antaranya ini ada tanaman hias, ada lidah katak, kemudian juga ada tanaman hias English Effie, kemudian juga ada tanaman hias Peperomia kerutiang silver, dan ini juga sepertinya sangat lembab sekali sehingga menjadikan pada bagian daun-daunnya ini akan membusuk seperti ini ya. Ini sebelum menular, ini alangkah baiknya segera dibongkar dan ambil tanaman-tanaman yang masih terlihat sehat. Kemudian juga ada tanaman hias Begonia tapak macan. Ini bagus banget keadaannya, karena untuk jenis tanaman hias Peperomia yang ini ya, untuk media tanamnya sama Begonia ini kelembapannya berbeda sekali. Untuk jenis tanaman hias Begonia ini, sang pemilik cukup menjaga kelembapan pada bagian medianya. Karena untuk jenis tanaman hias Begonia ya, apabila terlalu lembab medianya itu biasanya akan mudah sekali untuk membusuk. Sebenarnya sama halnya seperti Peperomia ya. Namun Peperomia jelas lebih berani, namun ketika terlalu basah, ini juga akan berdampak seperti ini, pembusukan pada bagian batang daunnya. Kemudian juga ada Teradan Setia. Di bawahnya di situ ada tanaman hias, ada Divenbasia Silver Charlie. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea with Fusion. Dan di sini ada tanaman hias Aglonema bigloy. Di sini juga warnanya bagus karena memang berada di daerah teras yang dalam ya. Karena apabila tanaman hias Aglonema bigloy ini, dan keseringan saya juga melihat dari teras ke teras, itu ketika tanaman hias Aglonema ya ini terlalu banyak asupan matahari, maka biasanya pada bagian daunnya ini mudah sekali untuk kusam. Dan juga bagaimana ya agar tanaman hias Aglonema bigloy ataupun tanaman hias lainnya agar bisa rimbun semuanya. Ini alangkah baiknya dalam jangka waktu 1 minggu ataupun 2 minggu sekali, ini alangkah baiknya diputar balikan arah agar apa, pertumbuhan daunnya ini tidak mencondong kepada bagian samping saja, namun juga pada bagian sebelah seperti ini ya, agar bisa rimbun semua. Namun untuk menjadikan hal seperti itu yang pastinya butuh ketelatenan ataupun ketelitian. Dan sebenarnya kenapa tanaman Aglonema ya ataupun tanaman daun lainnya seperti keladi itu seringnya dimakan ulat seperti ini, dan padahal tempatnya itu benar-benar berada di daerah yang aman. Yang pastinya masalahnya bukan hanya karena ulatnya itu dekat
tanaman ini dekat dengan tanaman-tanaman lainnya, namun karena memang bentuk serangga seperti laba-laba ataupun lalat ataupun hewan yang lainnya, itu memang menempel pada bagian daunnya, yang pada akhirnya akan menjadi satu larva dan menjadi ulat ya. Dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada beberapa tanaman hias. Di sini ada tanaman hias, ini jenisnya epicea. Kemudian juga ada albo. Dan bagaimana cara penyiraman terhadap tanaman hias, khususnya yang variegata ya. Ketika melakukan penyiraman terhadap tanaman hias yang variegata, ini alangkah baiknya penyiraman itu dilakukan pada bagian medianya, jangan pada bagian daunnya. Dan untuk meletakkan juga baiknya jangan yang terkena air hujan langsung ya, karena biasanya untuk jenis tanaman hias yang variegata, untuk yang warna putih dengan yang hijaunya itu, daunnya itu lebih tebal yang warna hijau. Jadi ketika tanaman hias ini banyak terkena air yang variegata ya, ini memudahkan sekali untuk membusuk. Cantik banget ya, dan saya sangat menyukai ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat tanaman-tanaman hias seperti ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penataannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.